Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya berikan tema berdamai dengan COVID-19. Menurut Presiden Republik Indonesia, ke depan kita berdamai dengan COVID-19. Maksudnya adalah penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan. Sikap ini dilakukan sampai vaksin virus corona ditemukan. Masyarakat kembali melakukan aktivitas, namun dengan tatanan kehidupan yang baru. Nah, syarat berdamai dengan virus corona dengan menjalankan protokoler physical distancing dengan baik. Misalnya pakai masker kemanapun kita pergi, kemudian jaga jarak satu dengan yang lainnya, cuci tangan, kemudian jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, periksa sesekali, rapid test, dan isolasi diri atau isolasi mandiri bila diperlukan. Nah, menerjemahkan istilah berdamai dengan COVID-19 ini bukan perkara yang mudah bagi kita. Namun saya teringat bahwa manusia sangat dekat dengan penderitaan. Tuhan dapat memakai penderitaan sebagai alat untuk menegur manusia, mengubah manusia yang tujuannya agar manusia kembali kepada Tuhan. Nah, bagi orang percaya kita perlu memahami sikap yang benar dan sikap yang salah terhadap penderitaan, supaya respon kita benar di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengungkapkan sikap yang benar terhadap penderitaan seperti apa. Yang pertama, jalani penderitaan itu dengan tabah. Kadang penderitaan atau kesesakan itu datangnya tiba-tiba, tidak dapat kita prediksi. Persis seperti datangnya virus corona ini, tidak dapat kita prediksi. Nah, sebab itu, biarlah kita menjalani penderitaan itu dengan tabah, sesuai dengan firman Tuhan, Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 saya bacakan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita menjalani penderitaan itu dengan tabah? Yang pertama, membangun gaya hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi yang berikutnya, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang ketiga, cepat menyiapkan perubahan itu di dalam hidup kita. Nah, dengan demikian, maka kita dapat menjalani penderitaan itu dengan tabah. Yang kedua, bagaimana sikap benar terhadap penderitaan? Berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Saya percaya kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi kita kekuatan, kita sanggup untuk menghadapi penderitaan itu. Sesuai dengan firman Tuhan, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jika kita membaca ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, kita akan menemukan perikopnya, bersabar dalam penderitaan. Bagaimana caranya? Berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi penderitaan. Ini perlu. Yang ketiga, bagaimana sikap yang benar menghadapi penderitaan. Bagi kita penderitaan bukanlah sesuatu yang mengherankan. Mengapa? Alkitab mencatat di dalam Mazmur 34 ayat ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sudah dicatat bahwa kemalangan orang benar banyak, kesesakan, penderitaan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi tidak perlu heran lagi kalau Tuhan izinkan ada penderitaan, kesesakan, memang banyak
Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Nah, yang keempat, sikap yang benar menghadapi penderitaan adalah tetaplah setia kepada Allah dan mohon hikmat-Nya. Mazmur 119 ayat 143 berkata, Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita tetap setia, kita mohon kepada Tuhan hikmat-Nya. Kalau kita kekurangan hikmat, seperti yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu sikap yang benar. Sekarang bagaimana sikap yang salah? Sikap yang salah ini tidak perlu kita ikuti. Sikap yang salah yang pertama adalah putus asa. Tapi yang kedua adalah mengeluh atau menggerutu. Yang ketiga, kepahitan dengan penderitaan itu. Yang keempat adalah menyerah. Dan yang kelima, meragukan Tuhan. Ini sikap yang salah, tidak perlu diikuti. Kita ikuti sikap yang benar terhadap penderitaan. Nah, memasuki masa yang disebut dengan berdamai dengan COVID-19, aktivitas kita seperti biasa, tetapi kita melakukan physical distancing dengan baik. Kita berwaspada diri, karena kita tidak tahu virus corona itu ada di antara kita. Siapa di antara orang-orang di sekeliling kita yang membawa virus corona? Itu sebabnya kita harus hati-hati, kita waspada, tapi kita percaya Tuhan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kedepannya kami akan berdamai dengan virus corona. Itu sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna kepada setiap kami. Orang yang mengasihi, orang yang percaya kepada Engkau, di mana Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu khusus berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.